Sobat milenial, menikah dulu atau beli rumah dulu? Mungkin pertanyaan ini ada dalam salah satu dari sekian pertimbangan yang kamu rasakan saat ini. Menikah atau membeli rumah, keduanya tentu membutuhkan biaya, di mana setiap tahunnya biaya tersebut cenderung selalu naik. Nah, episode Keuangan Milenial kali ini akan membahas secara lengkap menikah dulu atau beli rumah dulu. Kesehatan keuangan saat single adalah hal yang utama. Tidak lagi hidup paycheck to paycheck. Saat masih single dan belum memiliki tanggungan, kita cenderung akan hidup dengan boros dan mudah mengeluarkan uang untuk hal yang tidak penting. Padahal, saat single merupakan waktu yang sangat berharga bagi kita untuk bisa mengatur keuangan dengan baik. Pengaturan keuangan yang baik ini bisa berdampak baik pula untuk masa depan kita nantinya. Jangan sampai pada saat tua kita merasa kesulitan karena tidak mengatur keuangan dengan baik. Ada beberapa cara mengatur keuangan saat masih single nih sobat milenial. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk mengatur keuangan adalah dengan mencatat segala pemasukan dan pengeluaran yang kita lakukan. Cara mengatur keuangan saat masih single selanjutnya adalah menyisihkan sebagian uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Tabungan atau investasi ini selanjutnya bisa disimpan dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan yang mengeluarkan biaya besar. Misalnya membeli properti, untuk pernikahan, membuka usaha, atau untuk membeli kendaraan. Menabung sedini mungkin dapat membantu kita untuk bisa disiplin dalam menyimpan uang. Menyiapkan dana darurat sangat penting dilakukan. Dengan demikian, tabungan dana darurat kita akan lebih mudah terkumpul. Dana darurat merupakan dana simpanan yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan tidak terduga dalam jumlah yang besar. Cara mengatur keuangan selanjutnya saat masih single tentu saja dengan menyiapkan dana pensiun sedini mungkin. Cara pintar mengatur keuangan saat masih single selanjutnya adalah dengan memiliki asuransi. Baik itu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan sebagainya. Asuransi ini merupakan kunci penting yang akan menolong kita saat sedang kesulitan. Faktanya, keuangan adalah alasan tertinggi perpisahan. Bukan hanya masalah hati, uang adalah hal lain yang acap kali diperdebatkan pasangan. Jadi tidak mengherankan bahwa konflik terkait uang sering dikutip sebagai alasan perpisahan loh sobat milenial. Penting untuk membicarakan situasi keuangan Anda sebelum nikah. Tetapi hanya sedikit pasangan yang benar-benar meluangkan waktu untuk benar-benar memahami pandangan satu sama lain tentang pengeluaran dan tabungan. Penting untuk mengidentifikasikan prioritas keuangan sebelum menikah, karena hal itu dapat menjadi titik pertengkaran jika pasangan tidak berada di halaman yang sama. Perselingkuhan finansial dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan pada kepercayaan dan kejujuran seperti landasan setiap pernikahan loh sobat milenial. Contoh perselingkuhan keuangan termasuk rekening bank rahasia, utang yang dirahasiakan, atau pembelian tersembunyi. Apa saja kendala menikah sebelum mapan? Budaya patriarki yang masih kental membuat kemapanan selalu dibebankan kepada pihak laki-laki. Kaum Adam akan dituntut untuk memiliki simbol-simbol kemapanan seperti karir cemerlang, gaji tinggi, serta memiliki aset seperti rumah. Sayangnya, kemapanan sesungguhnya bukan hanya tentang memiliki barang-barang mewah dan berharga. Hal inilah yang membuat seseorang harus memiliki pemahaman tentang kemapanan sebelum melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, seperti mapan sosial. Bayangkan bagaimana rasanya jika memiliki pasangan yang dikenal oleh banyak orang. Di mana dan kemanapun kalian pergi selalu saja ada yang menyapa. Kedua, mapan intelektual.
Intelektual bukan hanya seberapa tinggi tingkat edukasi atau banyaknya gelar yang dimiliki. Seseorang yang mapan intelektual tentu mampu menempatkan diri di setiap situasi dan kondisi. Selain itu, menghabiskan waktu dengan berbincang dan bertukar pikiran dengan seseorang yang mapan intelektual pastinya sangat menarik. Ketiga, mapan emosional. Tentu kita tidak ingin menghabiskan waktu dengan seseorang yang temperamental atau playing victim. Karena itu, dewasa dan cerdas dalam mengelola emosi sangat dibutuhkan ketika menjalin hubungan. Selanjutnya, mapan spiritual. Ini berbicara tentang moral dan akhlak seseorang. Spiritual bukan hanya tentang bagaimana dia rajin beribadah atau berdoa. Meditasi, yoga, dan menyatu dengan alam juga menjadi sarana untuk mencapai kemapanan spiritual. Dengan begitu, kita bisa semakin bertumbuh dan memiliki kekayaan batin. Terakhir, mapan finansial. Di zaman modern seperti ini, ternyata masih banyak pria yang memiliki pola pikir tradisional yang meminta wanita untuk tidak bekerja. Kemapanan finansial adalah tentang pola pikir dalam mengatur keuangan dan pandangan tentang wanita yang ingin menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Idealnya, pria dan wanita yang memiliki penghasilan yang cukup sudah bisa disebut mapan. Jika memilih menikah dulu, ini tips membeli rumah bersama pasangan. Merasa gugup dan agak bingung ketika akan membeli rumah? Tenang, itu hal yang wajar kok sobat milenial. Membeli rumah merupakan hal yang besar dan terbilang berat, apalagi jika pengalaman ini menjadi pengalaman yang pertama bagi kamu. Tentunya memilih rumah yang tepat menjadi langkah pertama dalam tips membeli rumah. Banyak aspek yang perlu kamu pertimbangkan dalam memilih rumah. Mulai dari luas lahan, luas bangunan, jumlah kamar tidur, jumlah lantai, sampai fasilitas rumah dan fasilitas perumahannya. Selesai mempertimbangkan kriteria rumah, kamu juga harus melihat lingkungannya. Ketersediaan fasilitas pendidikan, cari tahu tingkat kriminalitas lingkungan, fasilitas kesehatan, tempat belanja, dan fasilitas umum lainnya yang mungkin kamu perlukan. Kenali juga tingkat kemacetan, polusi suara, dan keramaian lingkungannya. Langkah selanjutnya dalam tips membeli rumah adalah menabung uang muka untuk cicilan KPR. Menyicil kredit pembelian rumah secara KPR merupakan cara beli rumah dengan skema pembayaran yang ringan dan dilakukan banyak orang. Membuat rencana tabungan yang baik menjadi kuncinya. Berikut langkah-langkah menabung DP rumah yang bisa dijadikan panduan kamu nih sobat milenial. Ketahui besaran uang muka. Tentukan jumlah uang yang bisa ditabung dari porsi total penghasilan. Tentukan jangka waktu menabung. Gunakan fitur menabung otomatis di bank atau auto debit. Pilih suku bunga yang sesuai dengan kemampuan finansial. Jadi, lebih baik beli atau sewa tempat tinggal. Setiap pasangan yang baru menikah punya keinginan untuk punya tempat tinggal sendiri. Sekitar 80% pembeli properti adalah first time buyer yang diantaranya pasangan muda baru menikah. Rumah milik sendiri dapat ditinggali dalam jangka waktu yang lama hingga 20 tahun atau lebih. Bahkan, kamu bisa mewariskan aset tersebut kepada anak dan cucu nantinya. Meski cicilan rumah yang harus ditanggung pada awal pernikahan terasa berat, tapi kamu bisa merasakan hasilnya ketika angsuran sudah berakhir. Pasangan muda yang baru menikah biasanya sedang aktif bekerja dan meniti karir. Salah satu pertimbangan memilih hunian adalah lokasi rumah atau apartemen yang terjangkau dari tempat kerja kedua pasangan. Pro kontra antara ngontrak dulu baru beli rumah bersama atau tinggal bersama mertua. Di Indonesia, orang tua yang tinggal serumah dengan anak dan menantu adalah hal yang biasa. Alasannya bisa karena faktor ekonomi. Misalnya,
anak belum mampu beli rumah, bisa juga karena orang tua terlalu tua untuk bisa hidup sendiri dengan aman. Tinggal serumah maupun terpisah dengan orang tua, kamu dan pasangan harus membicarakan secara terbuka mengenai kondisi keuangan masing-masing. Kemudian, rencanakan keuangan keluarga dengan menentukan tujuan finansial dan alokasi pendapatan. Tujuan finansial antara lain membeli rumah, membeli kendaraan, dana pendidikan anak, liburan, perjalanan ibadah, hingga dana pensiun. Dengan memiliki tujuan finansial, kamu akan lebih mudah mengalokasikan pendapatan tiap bulannya. Sobat milenial, memutuskan untuk menikah atau beli rumah terlebih dahulu merupakan pilihan yang dilematis. Apalagi jika kamu saat ini masih memiliki pendapatan yang terbilang pas untuk kebutuhan sehari-hari. Memang ketika kamu dan pasangan memilih untuk menikah dan hidup mandiri, alangkah baiknya jika memiliki hunian sendiri. Namun, semua itu kembali ke masing-masing kondisi keuangan kamu dan pasangan. Jangan dipaksakan yang nantinya malah membuat kamu kelimpungan dan malah berutang. Pikirkan baik-baik langkah yang kamu dan pasangan kamu ambil. Menabung sedari dini adalah solusi yang tepat jika memang kamu berencana membeli rumah setelah menikah.